蹄爪。风气，雷动，压制。 你对罗峰的偏心，似乎唯一是宇宙霸主实力。师兄自己的至宝，为原始星即将开启会用，都是为了可算赶上了。原始星要开。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-212, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng melakukan pertarungan duel melawan Fei Jiwang, yang dalam pertarungan itu Lo Feng untungnya bisa untuk mengalahkan Fei Jiwang, dan setelahnya tiba-tiba saja Beifeng Venerable muncul, yang tujuan Beifeng Venerable untuk mengambil kembali harta-harta Fei Jiwang yang Lo Feng ambil. Lo Feng tidak mau dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, yang sampai pada akhirnya dalam pertarungan tersebut Lo Feng menggunakan tubuh dari Osha Remote untuk melakukan peledakan diri yang membuat tubuhnya Beifeng kehilangan 20% energi abadinya, dan setelahnya Lo Feng mendapatkan bantuan dari Venerable Chiu Feng, dan juga Lo Feng diterima untuk menjadi anggota Dewan Manusia, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di sekolah Dewa Leluhur, yang sekarang banyak para anggota sekolah Dewa Leluhur yang membicarakan mengenai pertempuran antara Lo Feng dan juga Fei Jiwang, yang mereka telah mendengar kabar bahwasanya pertempuran itu telah dimenangkan oleh Lo Feng, yang bakal sampai dalam pertarungan tersebut Beifeng Venerable juga ikut campur, yang justru malah membuat ia mengalami luka, dan di sana pun banyak para pewaris mereka semakin mengakui kekuatan Lo Feng yang sangat berbahaya. Dan sedangkan di kediaman Lo Feng tanpa tubuh klan Mosha sedang berkultivasi di sana, dan sedangkan untuk tubuh manusia berada di negara dewa, yang di sana tubuh manusia Lo Feng memeriksa harta-harta yang telah ia dapatkan dari pertarungan sebelumnya melawan Fei Jiwang, yang di sana Lo Feng mendapatkan harta amor sejatinya Fei Jiwang yang dapat untuk meredup serangan fisik dan juga martial, dan sedangkan harta lainnya merupakan 4 pasang sarung tangan cakar, yang 4 sarung tangan tersebut pun Lo Feng berikan kepada tanduk emas. Yang keempat sarung tangan itu juga bisa untuk difokuskan menjadi satu serangan cakar yang sangat kuat dan juga mematikan, yang sangat cocok dengan kemampuan cakaran dari tanduk emas. Tetapi setelahnya tiba-tiba saja sekolah Dewa Leluhur dikejutkan dengan kemunculan dari sosok makhluk kuat petinggi sekolah Dewa Leluhur, yang di sana pun semua orang langsung mereka berkumpul untuk menyambut kedatangan dari sosok makhluk tersebut, termasuk dengan Lo Feng, yang ternyata makhluk petinggi tersebut merupakan dewa binatang, yaitu Dewa Binatang Guntur. Para pewaris seketika dibuat kebingungan apa tujuan dari Dewa Binatang Guntur datang ke tempat mereka, dan setelahnya Dewa Binatang Guntur itu ia memberitahu ia datang ke sini karena ingin untuk bertemu dengan Kaisar Riverblade ataupun Lo Feng. Ya, setelahnya Lo Feng terangkat di hadapan dari Sang Dewa Guntur, dan di sana Sang Dewa Guntur memberitahu kalau ia ingin memberikan sebuah harta kepada Lo Feng. Hal itu semakin membuat para pewaris lainnya menjadi semakin kaget, karena ternyata Lo Feng mendapatkan harta warisan yang tak disangka harta itu akan diserahkan langsung oleh salah satu dari dewa binatang. Harta tersebut merupakan sebuah benda bulat raksasa, yang sambil dewa binatang meminta kepada Lo Feng untuk tidak mengecewakan dirinya, dan setelahnya sang dewa binatang pergi menghilang dari sana. Sedangkan di tempat dari aliansi wilayah utara, tanpa di sana adanya Beifeng yang sedang bertemu dengan universe masternya yang disebut sebagai penguasa galaksi, yang di sana penguasa galaksi juga telah mendengar kabar sekolah Dewa Leluhur yang mencoba untuk mendapatkan hatinya Lo Feng, yaitu dengan memberikan harta kepada Lo Feng. Penguasa galaksi mengatakan sekolah Dewa Leluhur selalu menggunakan cara yang sama untuk mengikat pewaris mereka agar royal kepada sekolah Dewa Leluhur, dan setelahnya penguasa galaksi itu ia akan berniat untuk melakukan pembangkitan kepada Fei Jiwang, yang lokasi ini menjadi tempat pembangkitannya Fei Jiwang karena Fei Jiwang yang pernah berada di lokasi ini. Penguasa galaksi pun menyuruh kepada Beifeng untuk mundur karena ia akan memulai proses untuk pembangkitan Fei Jiwang.
Pai Feng dibuat sangat bersemangat untuk menyaksikan hal ini karena ini merupakan pertama kalinya bagi dirinya untuk melihat pembangkitan langsung dari ranah Universe Master. Penguasa galaksi memulai pembangkitan tersebut yaitu dengan ia melakukan pengunduran waktu menggunakan kekuatannya. Ia melakukan pengunduran waktu tersebut sampai pada akhirnya Fei Jiwang berada di tempat tersebut pada timeline masa lalu yang setelah Fei Jiwang muncul, penguasa galaksi langsung menarik Fei Jiwang dari timeline tersebut ke timeline mereka yang sekarang, yang hal itu pun seketika menimbulkan perusakan hukum kosmik yang membuat penguasa galaksi mendapatkan serangan balik dari hukum kosmik, tetapi serangan itu tidak menghentikan penguasa galaksi yang pada akhirnya penguasa galaksi bisa untuk menarik Fei Jiwang keluar dari timeline tersebut yang membuat Fei Jiwang pun kembali hidup. Kembali kepada Lo Feng yang mencari tahu mengenai harta tersebut. Lo Feng mendapatkan informasi dari Babata kalau harta itu merupakan cermin aurora kawat emas atau kita sebut saja sebagai cermin emas. Yang harta cermin emas ini dinilai bukan harta sejati tetapi merupakan harta domain tingkatan tertinggi. Yang hal ini seketika membuat Babata menjadi bersemangat karena sekarang Lo Feng telah melengkapi segala jenis tipe hartanya dan kali ini merupakan tipe domain yang bagi Babata merupakan harta yang sangat menguntungkan bagi Lo Feng. Yang Babata menggambarkan harta tipe domain seperti Danau Aurora dan juga Sungai Seribu harta milik dari penguasa kota Primal, yang harta berjenis domain ini akan bisa untuk melemahkan kekuatan lawan karena tekanan dari domainnya yang akan membuat pergerakan lawan menjadi melemah yang akan memudahkan Lo Feng untuk bisa menghabisi lawannya. Lo Feng pun langsung mengikatkan kesadarannya kepada harta tersebut yang membuat harta itu menjadi harta miliknya Lo Feng dan menyatu dengan amornya Lo Feng. Lo Feng pun mengetes harta tersebut yang Lo Feng menyerang dari negara dewanya dan ternyata bisa untuk memberikan efek serangan yang sangat luas dan juga dahsyat. Babata menilai harta dari cermin emas ini akan bisa untuk menewaskan Anding Kaisar dengan sangat mudah. Lo Feng juga melakukan pembakaran tubuh abadinya untuk semakin meningkatkan harta tersebut dan ternyata hal itu berhasil yang membuat Lo Feng semakin mengerti jika melakukan pembakaran energi abadinya maka potensi dari penggunaan harta cermin emas juga akan semakin membesar. Lo Feng pun merasa sangat berterima kasih kepada sekolah Dewa Leluhur dan Lo Feng akan mengingat jasa dari sekolah Dewa Leluhur yang telah memberikan harta cermin emas kepada dirinya. Tak lama kemudian Lo Feng mendapatkan tamu dari Kaisar Ratusan Hujan yang Lo Feng pun mempersilahkan kepada Kaisar Ratusan Hujan untuk masuk ke kediamannya. Kaisar Ratusan Hujan langsung memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya Fei Jiwang ia telah dibangkitkan kembali oleh Universe Master yang berada di aliansi wilayah utara. Lo Feng menjawab dengan tenang walaupun Fei Jiwang dibangkitkan tetapi ia tetap tidak akan menjadi anggota sekolah Dewa Leluhur karena ia tidak memiliki tokennya. Jadi bagi Lo Feng, Fei Jiwang tidak akan bisa untuk mengancam dirinya lagi. Namun Kaisar Ratusan Hujan memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya Fei Jiwang ia telah membuka rumor besar dari Lo Feng yang memiliki harta perlindungan jiwa dan juga harta lainnya berupa istana terbang. Lo Feng pun seketika menyadari bahwasanya Fei Jiwang hanya mendebak saja harta istana terbang itu karena Lo Feng yang bisa selamat dari Pai Feng. Tetapi singkatnya Kaisar Ratusan Hujan memberitahu kepada Lo Feng orang-orang sekarang telah menduga Lo Feng memiliki harta sejati sampai 6 buah termasuk dengan harta cermin emas yang baru diberikan oleh sekolah Dewa Leluhur. Hal ini membuat Kaisar Ratusan Hujan sedikit khawatir kepada Lo Feng karena jika Lo Feng memiliki terlalu banyak harta sejati maka Lo Feng akan menjadi incaran dari Universe Overlord. Tetapi Lo Feng ia sama sekali tidak panik, ia justru memberikan responnya sangat santai. Sedangkan untuk Fei Jiwang setelah ia dibangkitkan ia menjadi sangat marah kepada Lo Feng. Ia melampiaskannya dengan menghajar para pejuang lainnya, tetapi secara bersamaan juga ia merasa puas karena ia telah membongkar rahasia Lo Feng yang hal itu akan bisa untuk memancing para Universe Overlord untuk memburu Lo Feng. Tetapi secara bersamaan juga ia masih terpukul karena sekarang aliansi wilayah utara tidak lagi menganggap dirinya sebagai sosok yang terhormat, bahkan ia tidak lagi mendapatkan harta sejati dari aliansinya, membuat Fei Jiwang dirinya menganggap sebagai pejuang yang terbuang dan dirinya pun bertekad untuk balas dendam kepada Lo Feng di masa depan nanti. Setelahnya Lo Feng bertemu dengan Truyan
Truyan. Di sana Truyan juga memperingatkan kepada Lo Fong bahwasanya Lo Fong sekarang telah memancing banyak kekuatan kuat karena Lo Fong sekarang telah memiliki banyak harta sejati. Lo Fong mengerti hal tersebut, tetapi Lo Fong justru menganggap hal ini sebagai batu asasnya. Tetapi jika dirinya tidak bisa untuk melawan mereka, maka Lo Fong tinggal hanya kabur saja dari mereka. Dan tak lama kemudian mereka mendapatkan undangan dari ras manusia mengenai rapat dari Dewan Ras Manusia. Lo Fong pun bersama dengan Truyan mereka memasuki rapat tersebut, dan di lokasi rapat tersebut Babata di bot tidak menyangka karena Lo Fong sekarang telah berdiri sangat jauh, yaitu berdiri dengan para Rana Universe Venerable. Pada lokasi rapat tersebut Lo Fong disambut oleh Universe Venerable bersayap yang juga ia kagum kepada Lo Fong karena memiliki harta sejati sampai 6 buah. Setelahnya mereka memasuki lokasi rapat, yang di lokasi rapat tersebut Lo Fong langsung duduk di sebuah singgasana yang besar, yang tubuh Lo Fong juga menyesuaikan dari singgasana tersebut dengan tubuh Lo Fong yang membesar. Yang di lokasi rapat tersebut Lo Fong juga ditatap oleh dewan lainnya, yang dewan tersebut tanpa memberikan tatapan dengki kepada Lo Fong, yang di sana Master Truyan memberitahu orang itu benci kepada Lo Fong karena dulunya ia merupakan orang yang tidak suka dengan perkembangan Lo Fong, dan sekarang ia tampak semakin benci kepada Lo Fong karena Lo Fong sekarang yang sudah setara dengan mereka. Dan di lokasi rapat yang tertinggi kita diperlihatkan dengan para Universe Master yang berkumpul di ruangan teratas, dan di sini kita akhirnya diperlihatkan dengan para Rana Universe Master lainnya dari ras manusia, karena selama ini kita hanya diperlihatkan dengan penguasa kota Primal, dan sekarang kita diperlihatkan dengan sosok para Universe Master lainnya yang kuat-kuat seperti Master Penguasa Naga, Master Panggong, Master Puncak Es, Master Kehancuran, Master Qingdong, Master Kegelapan, dan juga Master Battle X Colosseum. Yang Battle X Colosseum ia mulai berbicara dengan langsung menyinggung Lo Fong karena berita mengenai Lo Fong yang memiliki harta sejati sampai 6 buah itu sudah menyebar luas. Lalu diikuti dengan para Universe Master lainnya, mereka juga ikut menyinggung Master Kota Primal yang terlalu memanjakan Lo Fong. Penguasa Kota Primal pun langsung meluruskan keliruan ini. Ia mengatakan kalian semua seharusnya telah mengetahui bagaimana sikap diriku. Aku tidak mungkin memanjakan muridku, dan faktanya aku hanya memberikan satu harta sejati saja kepada muridku, yaitu sayap Shiwu, sedangkan harta sejati lainnya itu merupakan perjuangan mandiri dari muridnya. Para Universe Master lainnya mereka mengakui kalau keberuntungan Lo Fong sangat tinggi, bisa sampai mendapatkan banyak harta sejati pada petualangannya. Setelahnya Master Battle X Colosseum mengajak kepada mereka semua untuk memulai acara rapat ini. Yang Master Battle X Colosseum meminta kepada penguasa kota Primal untuk memandu acara. Penguasa kota Primal menerima hal tersebut dan ia pun memulai acara tersebut. Yang penguasa kota Primal membuka acara dengan menyambut semua orang yang menghadiri acara rapat tersebut, dan Lo Fong mendengar suara itu mengetahui kalau itu merupakan suara gurunya. Yang penguasa kota Primal memberitahu kalau acara rapat Dewan Ras Manusia akan memberikan sebuah pengumuman yang sangat penting, yang dimana Original Star ataupun bintang primordial akan segera dibuka. Seketika pun kabar tersebut membuat semua orang di sana menjadi sangat kaget. Yang para Rana Universe Venerable lainnya mereka semua menjadi tidak sabaran untuk bisa pergi ke sana. Yang penguasa kota Primal juga meminta kepada semua orang yang ingin masuk ke dalam sana, mereka semua harus bersiap-siap karena dalam sana merupakan perebutan harta karun dari berbagai ras juga. Yang karena informasi mengenai Original Star yang menyimpan banyak harta karun merupakan informasi umum yang pertanda bahwasanya ras lainnya juga akan memburu harta karun ini. Jadinya pertempuran untuk memperebutkan harta karun tidak akan bisa dihindari. Dan para ras manusia mereka diberikan dua pilihan dalam pemburuan harta karun ini, yang dimana harta karun itu diperbolehkan untuk disimpan oleh mereka sendiri, tetapi mereka juga diperbolehkan untuk menukarkan poin tersebut sebagai poin kontribusi mereka, yang jika mereka memiliki poin kontribusi maka mereka akan diperbolehkan untuk menukarkan apapun yang mereka butuhkan dari bantuan ras manusia. Babata juga memberitahu kepada Lo Fong mengenai Original Star ini, yang dimana Original Star merupakan wilayah yang sangat berdekatan sekali dengan asal-usul alam semesta ataupun Land of Origin, yang di dalamnya memiliki 10.081 wilayah bintang yang berbeda-beda dan hanya terbuka setiap 100.000 zaman sekali. Jadi kesempatan
ini akan menjadi kesempatan yang sangat langka, dan ancaman yang berbahaya adalah pertempuran di sana. Babata juga khawatir dengan Lo Fong, dan Babata pun menyarankan kepada Lo Fong untuk tidak masuk ke dalam Original Star. Tetapi dari ekspresi Lo Fong, tentu saja ia tampak tertarik dengan Original Star ini, dan Lo Fong akan mencoba untuk masuk ke dalam sana. Dan penguasa kota Primal juga memberikan semangat kepada para dewan ras manusia, yang dimana mereka sekarang merupakan pilar ras manusia, dan ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memberikan kontribusi besar bagi ras manusia untuk semakin meningkatkan kekuatan mereka. 现在还有10年。 Dan Original Star akan segera dibuka dalam waktu 10 tahun lagi. Jadinya penguasa kota Primal meminta kepada mereka semua untuk bersiap-siap. Dan setelahnya cerita bersambung, dan gila cuy, pada episode kali ini benar-benar epic. Kita bisa melihat para ranah Universe Master dari ras manusia. Dan mana favorit kalian? Kalau Mimin itu ada 2, yaitu Master Battle X Colosseum dan juga Master Penguasa Naga. Dan untuk cerita selanjutnya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan bagi kalian yang tidak sabaran bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua Singkat. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.